Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa tabi'in wa tabi'in wa kulli shaykhin wa mu'allimin wa musallimin wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba wa yaktabu amili wa dahral kamili. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita sudah membicarakan perkara berhubungan tentang bahagian air dan macam-macam air. Adapun yang selanjutnya yaitu adalah apa dia air musta'mal. Apa dia air musta'mal? Air musta'mal itu ada dua macam. Di air musta'mal itu ada dua macam. Pertama yaitu adalah air yang sedikit yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Airnya sedikit kita gunakan untuk mengangkat hadas. Sepertilah air pertama kali pada wudu yang wajib. Di air pertama artinya basuhan pertama di dalam wudu itu adalah air wajib. Dan mandi yang wajib, mandi junub salah satu mandi wajib. Bersalahan kalau air itu banyak. Yang dimaksud dengan air banyak yaitu adalah air yang mencapai 2 bulan. Nah, ada pembicaraan secara khusus air 2 bulan itu bagaimana? Maka ia tetap suci dan menyucikan. Dan begitu juga kalau dihimpunkan air musta'mal yang sedikit itu sehingga sampai dia 2 bulan, maka tetap ia suci dan menyucikan. Kenapa? Karena kembali kuatnya dengan sebab banyak
sudah mustakmal, artinya air tadi sudah digunakan untuk bersuci tadi, menjadi suci kembali. Artinya dapat digunakan untuk berwudu lagi. Kalau sampai dua bulan. Lalu yang kedua, yaitu adalah air yang sedikit yang telah digunakan pada menghilangkan najis. Jika tiada berubah dan tiada bertambah timbangannya setelah dikirakirakan kadar mengisap yang dibasuhnya bila mana telah bercerai air itu, maka rupa kedua-dua air ini terbilang dalam bahagian air yang ketiga pula. Adapun jika berubah atau bertambah timbangannya pada rupa air yang kedua itu, niscaya jadilah air itu mutanajis, terbilang dalam bahagian air yang keempat. Artinya yang dimaksud dengan air yang bahagian ketiga, yaitu maksudnya adalah air itu suci pada dirinya. Tadi yang dimaksud dengan air ketiga itu adalah air yang sedikit yang telah digunakan pada menghilangkan najis. Air itu sedikit pada yang digunakan untuk menghilangkan najis. Jika tiada berubah dan tiada bertambah timbangannya, artinya boleh takarannya dan timbangan itulah takaran banyak itu tetap pada banyaknya itu. Setelah dikira-kirakan kadar menghisap yang demikian basuhannya bila mana yang tercerai dia, artinya terpisah, maka rupa kedua air ini terbilang dari bahagian air yang ketiga. Artinya air suci, air yang suci pada dirinya, tetapi tiada menyucikan bagi lainnya. Itu air mustakmal dan air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Artinya air tadi kadang menjadi najis. Adapun jika berubah, air yang digunakan untuk menghilangkan najis tadi, atau bertambah timbangannya pada rupa air yang kedua itu, niscaya jadilah air itu mutanajis, mana terbilang daripada bahagian keempat. Artinya adalah air tadi menjadi air mutanajis, atau yang dikenal dengan air yang telah kejatuhan najis di dalam air tersebut. Ulang, dua macam air mustakmal. Lalu lagi, apa dia air yang berubah? Air yang berubah juga. Jawabnya itu adalah pertama, jika berubah dengan yang suci, tetapi boleh terkaya air itu daripada seperti ubah yang hasil pada air yang bercampur dengan campur yang mukhallaf, artinya bergabung langsung sebagai air mawar yang merubah ia akan nama air mutlak. Sama ada air itu sedikit ataupun banyak, maka dia adalah sah digunakan dengan untuk bersuci dengan menggunakan air mawar tersebut. Kenapa? Karena dia bercampur dengan air mawar tersebut dan nama air tadi sudah berubah. Yang awalnya air mungkin air hujan, sebab dicampuri mawar tadi berubah airnya menjadi air mawar. Maka hal tersebut menjadikan airnya tidak dapat atau tidak sah digunakan
bersalahan jika bercampur dengan air itu dengan campuran yang mujawir. Artinya lah yang mujawir itu yang berdekatan atau yang berhampiran. Maksudnya itu adalah mujawir ini masih dapat dibedakan antara air dengan campuran itu, masih dapat dibedakan. Seperti misalnya air yang tercampur dengan kayu garu, campur dengan kayu garu atau minyak, tercampur dengan minyak, maka antara air dan minyak masih dapat dibedakan. Atau misalnya daun kayu yang jatuh di dalam air itu, misalnya dalam kejatuhan daun banyak, hilang paru daunnya di dalam ember itu. Tetapi dalam bercampurnya daun tadi dengan air tadi, dia tidak mengubah air tadi. Artinya masih dapat dibedakan. Airnya misalnya dalam ember ada daun, itu datang hujan misalnya. Nah, maka air tadi tidak kita sebut dengan air dan daun, masih air hujan, tetapi di dalamnya ada daun. Masih dapat kita bedakan. Atau air dengan minyak, air yang kita lihat ada, minyaknya ada mungkin bagian atas, lalu kita dapat pisahkan. Nah, di mujawir ini, air yang mujawir itu, air itu dapat kita pisahkan yang benda yang bercampur dengan air tadi. Lalu yang kedua, dan jika berubah dengan yang suci, tetapi tidak boleh terkaya air itu daripadanya, seperti perubahan yang disebabkan dari panjang masa atau dari tempat air dan tempat lalunya, sebagai tanah atau jambang dilong kita, jambang dilong, maka shot bersuci dengannya. Artinya shot bersuci dengannya. Misalnya ada kita pakai baskom dengan di atas ada jambang atau kayak kalau kita sisirkan, nah itu maka shot menggunakan air yang tercampur dengan jambang atau kayak tadi, atau yang bercampur dengan tanah tadi yang besar. Lalu apa dia arti mukhallad dan mujawir itu? Arti mukhallad ialah sesuatu yang tidak bisa diasingkan, sesuatu yang tidak bisa diasingkan, atau sesuatu yang tidak bisa dibedakan pada pandangan mata. Nah, itu arti daripada mukhallad. Jadi arti mukhallad itu adalah sesuatu yang tidak bisa diasingkan atau sesuatu yang tidak bisa dibedakan pada pandangan mata. Misalnya air, awan air, celupan teh, antara air dengan teh tadi dapat dibedakan apa? Tidak bisa. Kalau tercampur air kopi, tercampur banyu sirup, kita lihat tidak dapat lagi kita bedakan. Kenapa? Karena sebab perubahan tadi. Nah, maka itu dinamakan mukhallad. Tidak dipisahkan lagi airnya tadi. Yang ini teh, amun bubuk teh masih dapat kita bedakan, tetapi yang merubah warna air tadi itu tidak lagi dapat kita bisa pisahkan. Nah, maka air tadi dinamakan mukhallad. Nah, karena sebab tercampurnya tadi. Kalau air tadi awalnya contohnya air mawar, mawar itu mungkin dibakar tercampur dengan air, berubah warna air tadi, dan menjadi sifatnya menjadi air mawar. Sedangkan arti mujawir ialah sesuatu yang boleh diasingkan, artinya sesuatu yang bisa diasingkan. Artinya juga sesuatu yang bisa dibedakan
dapat dititik, oh ini bego, nah, ini minyak, dapat kita pisahkan, itu namanya mujawir, ayatnya mujawir. Lalu lagi apa dia air mutanajis? Nah, sebelumnya kita sudah singgung air mutanajis, yang mana air mutanajis ini ada dua macam. Pertama, air yang sedikit yang jatuh ke dalamnya oleh najis, yang tiada dimaafkan sekalipun tiada berubah rasanya, baunya ataupun warnanya. Air yang sedikit kejatuhan dia ke dalam itu najis. Nah, najis yang tiada dimaafkan sekalipun tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, maka tetaplah dinamakan air mutanajis. Lalu yang kedua, air yang banyak yang jatuh ke dalamnya najis, walaupun yang dimaafkan. Nah, najis ini walaupun yang dimaafkan, jika berubah salah satu daripada tiga sifat air, yang mana salah satu daripada sifat air itu rasanya, baunya, warnanya berubah, maka dan jika tiada, maka air tadilah menjadi najis. Adapun jika tiada berubah, akan yang demikian itu maksudnya sifat air tadi, maka tetap air itu suci lagi menyucikan. Artinya air tadi tetap suci menyucikan. Lalu timbul pertanyaan, apa najis yang dimaafkan itu? Yang najis yang dimaafkan itu apa ya? Yaitu najis yang dimaafkan itu adalah bangkai yang tiada mengalir darahnya ketika dibelah anggota tubuhnya semasa hidupnya. Itu ke dalam air. Nah, maka itu adalah termasuk najis yang dimaafkan. Contohnya seperti apa? Binatang yang tidak ada mengalir darahnya ketika dibelah tubuhnya. Adapun di sini disebutkan itu seperti bangkai kalajengking, bangkai lipas, gugur atau bangkai cicak, bangkai lalat, semut dan lain sebagainya. Nah, maka bangkai-bangkai tersebut tidak menajiskan air dengan syarat tiada mengubah akan dia dan tiada dijatuhkan padanya sesudah matinya. Nah, artinya pernah cicak tadi jatuh ke banyu misalnya, banyu itu mungkin dalam ember kita, ember tadi bersuci, pernah jatuh dia ke dalam air itu jatuhnya, maka langsung kita buang cicak tadi yang jatuh tadi. Misalnya pas jatuh kita buang, maka air tadi dapat kita gunakan untuk bersuci. Tetapi ini cicaknya sudah mati, misalnya cicaknya sudah mati, lalu kita masukkan ke dalam air itu. Nah, tadi yang sebelum tadi hidup masih hidup, cicak tadi jatuh. Pas jatuh tuh mungkin matinya di dalam ember tadi, karena mungkin meningkat naik, jatuh cicak tadi kemudian mati di ember tadi. Lalu kita ambil cicak tadi kita buang. Nah, maka air tadi dapat kita gunakan untuk bersuci. Tetapi kalau cicak tadi sudah mati lalu masuk ke dalam ember, artinya masuk dalam ember, maka air tadi menjadi najis.
ember tadi, yang menjadi bangkainya itu artinya bangkai yang dimaafkan sebelum mati yang termasuk ke dalam ember tadi. Amun yang sudah mati kita masukkan misalnya, maka menjadi najis. Nah, artinya yang masuk tadi sebelumnya hidup. Nah, sebelumnya hidup. Nah, walaupun kita hanya melihatnya sesudah matinya, nah kita buang, maka tetap tidak dapat berdosa. Tapi sudah mati masuk ke dalam ember itu, maka menjadi najis. Jadi najis artinya ada dimaafkan. Lalu apa syarat air yang sah bersuci dengan dia? Syarat air yang sah bersuci dengan dia. Syarat air yang sah bersuci dengan dia itu ada 3 perkara. Pertama, 3 perkara sebagaimana yang telah kita ketahui daripada beberapa macam masalah air tersebut. Pertama, bahwa tiada air mutanajis dengan kedua-dua rupa. Tiada air mutanajis dengan kedua-dua rupa. Kedua, bahwa tiada air musta'mal dengan kedua rupanya pula. Ketiga, bahwa tiada bercampur dengan sesuatu yang suci yang mengubahkan dia akan sifat air itu dengan perubahan yang menukarkan akan nama air mutlak. Nah, itulah air yang sah bersuci dengan dia. Lalu berapa syarat makruh yang digunakan air yang berjemur di dalam panas matahari? Dan sebelumnya ada air itu suci, menyucikan bagi lainnya, tetapi makruh kita menggunakan air itu. Yang mana air tersebut yang makruh digunakan itu, yang terjemur panas matahari itu adalah ada 3 syarat. Baru air itu digolongkan air makruh. Pertama, air itu keadaan airnya pada negeri yang panas. Jadi air itulah di negeri yang panas. Nah, jadi Indonesia ini kan ada termasuk daerah tropis. Tropis itu disambut panas banget ada, dingin banget pun ada. Lalu yang kedua, keadaannya dalam bejana bak air. Artinya bejana yang menerima, dan artinya menerima untuk dipukul. Nah, sepertilah besi dan tembaga. Nah, selain daripada bejana emas dan perak. Jadi artinya yang maksudnya air dijemur tadi itu wadahnya wasi. Wasi terbuat dari wasi ataupun tembaga. Tembaga ini kan kita paham ada wadah tembaga itu dari drum wasi. Ini jarang ada drum wasi yang digunakan untuk wadah air. Nah, maka air itu kan dijemur dalam panas, dijemur dalam panas, panasnya nah maka itulah kalau kita gunakan, dikhawatirkan akan bisa terkena penyakit, penyakit kulit, atau biasa disebut dengan kena penyakit baros. Penyakit baros itu kayak penyakit calak. Bila calak ini mungkin putih-putih kayak panau, tapi agak sulit disembuhkan daripada panau. Itulah penyakit baros. Lalu yang ketiga syaratnya itu adalah keadaannya digunakan pada badan ketika sedang panasnya. Artinya menggunakan airnya tadi dalam keadaan yang sangat panas. Nah, ketika berjemur itu sudah sekali berjemur lagi, misalnya dan masuk ke malam kita dijemur lagi, maka dalam waktu lagi air tadi digunakan. Artinya ketika
dia berapa gunakan sifat air mutlak. Sifat air mutlak itu ada berapa? Air mutlak itu ada 3 sifatnya Pak Lantula. Pertama rasanya, kedua warnanya, dan ketiga baunya. Apabila dikata perubahan pada air, maka apa yang dikehendaki dengan dia? Perubahan yang dimaksud itu Bapak Ibu sekalian ialah perubahan pada sifat 2, yakni rasanya tadi, warnanya maupun baunya. Warnanya, baunya, dan rasanya. Itulah yang dimaksud dengan perubahan air tersebut. Air mutlak tadi rasanya seperti air telaga, kayak apa biasa ada air telaga, dan warnanya kayak apa, baunya bagaimana, semuanya kita mengetahui daripada 7 macam air tersebut. Adapun lagi yang selanjutnya yaitu adalah apa yang dikehendaki dengan air yang sedikit dan dengan air yang banyak. Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang berhubungan tentang kadar air itu. Nah, kalau tempatnya bagaimana ukurannya kita akan sama-sama kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya yang hadir di sini dimandikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah la yus'a'ana wa khudh lana bisa'ana. Allahumma barik lana fi ma asrafna wa Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Ampun maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan khilaf.